Saya kira kehidupan demokrasi yang dibangun oleh Bapak Prabowo Subianto sudah tepat. Contoh yang tepat, kemarin debat capres, lawan mengatakan apabila pemerintah daerah tidak patuh kepada pemerintah pusat, dia mempunyai trik, yaitu politik anggaran. Apakah politik anggaran bisa di Republik ini? Anggaran itu apakah ditetapkan oleh Presiden? Saya kira banyak keliru. Fungsi budgeting ada di DPR, diajukan oleh pemerintah, baru dapat persetujuan. Kalau merubah perubahan anggaran, kalau itu hanya katakan politik anggaran, berarti kita kembali kepada zaman diktator. Zaman diktator lagi, atau dipimpin oleh orang yang nggak tahu tata negara Republik Indonesia ini. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, saya merasa geli. Ada yang menyatakan keberhasilan membangun Jakarta, Solo, saya nggak tahu bahasanya Jawa. 18 bulan saya monitor calon presiden lainnya, katanya berhasil bangun duit, ya kan? Katanya berhasil mengusir Tanah Abang. Saya ingin katakan sebentar, saya ketua elektorat, saya paling tahu itu. Tidak pernah ada dialog dengan rakyat. Siapa bilang ada dialog dengan rakyat? Saya ketua rakyat di Kelurahan Pluit. Tidak pernah diajak berbicara. Tidak pernah ada. Bohong itu. Katanya ada cara dialog. Siapa bilang ada dialog? Tidak ada sama sekali. Siapa bilang tidak ada kekerasan? Brimob, Angkatan Darat disiapkan berapa bulan di sana mengatasi, mengusir itu rumah tunggu. Berapa bulan penempatan Brimob dan Angkatan Darat di sana? Apakah itu dialog? Ibu bapak jangan tergoda. Bantuan cepat hibah lewat waduk Pluit itu bukan di tangan calon presiden itu. Itu sudah ada pada masa Pak Prianto jadi wakil gubernur. Saya hadir pada waktu itu. Peletakan peresmian waduk Pluit 3 pompa besar. Itu pada tahun 2012 awal oleh Menteri PU bersama Duta Besar Jepang. Sekarang sudah selesai, hanya resmikan. Itu program gubernur yang lama. Salah satu yang paling bisa dibuktikan bahwa itu bukan programnya. Bagaimana? Itu dibuat tahun 2013. Kalau 2013 berarti anggaran 2012. Siapa gubernur 2012 yang menyusun anggaran itu? Sederhana saja. Ia hanya melaksanakan itu. Tapi program BRIN itu adalah gubernur yang lama. Tapi bohong saya berhasil apa yang berhasil? Saya tidak pernah melihat ada keberhasilan ini. Jujur aja, saya tidak pernah melihat. Selama 18, khusus untuk Jawa, saya ingatkan, saya monitor selama 18 bulan. Ini sangat beda dengan Gubernur Fauzi maupun Prianto. Setiap ada acara, Pak Fauzi ataupun Pak Prianto selalu menghargai undangan, apalagi masyarakat Tionghoa. Selama setahun minimal ada 3 sampai 4 kali kunjungi Kelurahan Pluit. Sekali ini hanya di waduk. Tidak pernah hadir acara Tionghoa. Apakah itu sayang sama Tionghoa? Saya ingin lihat ada. Apakah ini nggak diskriminasi? Ini fakta. 18 bulan tidak pernah bersama begitu. Mulai besok saya nggak tahu setelah saya ngomong ini. Tidak pernah ada, kecuali meresmikan sebuah rumah sakit milik seorang
yang mungkin ada hal yang lain. Itu bersama-sama tokoh-tokoh lainnya. Tapi bersama-sama tokoh lain dalam suatu acara tidak pernah ada. Karena saya adalah aktivis Tionghoa. Saya tahu setiap kegiatan Tionghoa. Ini untuk diketahui oleh Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang ada lagi MRT, pembangunan Sungai Ciliwung. Saya tahu itu 180 juta US dollar bantuan World Bank itu. Pembangunan itu 180 juta termasuk membangun waduk kulit, kali Ciliwung dan kali semuanya. Dimanfaatkan atau tidak, saya tidak mengerti itu. Tapi itu perjuangan siapa? MRT, kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Lama pun tidak jalan, kita ketinggalan 18 bulan. Itu sudah ada dananya dari Jepang. Kerjasamanya sudah ada, tinggal pelaksanaannya saja. Kita terlambat menikmati MRT. Kalau kita jujur demi rakyat, buat dulu itu, buktikan dulu itu. Yang sudah siap dana pun tidak laksanakan. Ini sebuah bukti. Bukan saya menjelekkan, maaf ya, saya kasih contoh. Karena masyarakat kita ini, masyarakat Tionghoa, maaf, banyak yang tidak tahu sebelum masalah ini. Saya paham betul. Alasannya apa? Kemarin di koran. Itu kesalahan pemerintah pusat. Menpora nggak kasih tahu. Saya kira minta Pak Prianto yang bicara nanti. Betul nggak itu Pak Prianto? Saya kira Pak Prianto paling tahu masalah ini. Mohon Pak Prianto berkenan Pak bicara masalah. Kenapa tidak dan lain sebagainya, dan salahkan pemerintah pusat yang tidak mendukung atau hanya mau belusukan tapi tidak pernah kerja. Katanya rakyat, tapi pegawainya nggak pernah dia gayungi, nggak dia pernah panggi. Rapat sebentar aja sudah keluar. Coba tanya pegawai DKI Jakarta, DKI Pemprov. Nggak pernah. Undang-undang otonomi daerah, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008. Garda terdepan adalah camat, bukan gubernur. Camat menjalankan tugas pemegang otorisasi daerah. Kalau DKI lain adalah bupati atau wali kota. Kan bukan DKI ini otonomi daerah di provinsi. Harusnya camat diaktifkan. Ini camat hanya jadi penonton, lurah jadi penonton. Oh jadi apa? Ini dulu kita perbaiki semua Jakarta menjadi lebih baik. Apa ngerti atau tidak ngerti saya tidak tahu. Saya tidak pernah melihat program yang istimewa, tapi ada dua yang istimewa, itu melanggar aturan. Pertama yang saya lihat Ibu Bapak apa? Yaitu lelang jabatan. Lihatnya enak lelang jabatan. Ibu Bapak, camat itu bila diangkat dari seorang kepala KB menjadi camat, lucu kan gitu kan. Padahal camat adalah seorang pamong yang melalui rakyat. Dia harus bisa jadi camat apabila dia sudah meneruskan posisinya mulai dari perangkat desa, perangkat kecamatan sampai menjadi camat. Karena camat itu adalah jabatan karir pamong saja. Baca dulu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 sebagai realisasi daripada undang-undang otonomi daerah. Kita keliru. Apalagi jadi presiden mau belusukan seperti apa? Presiden itu pikirannya bukan belusukan, kerja itu manajer. Kerja itu manajer. Presiden itu solve the problem, how to build the country. Itu baru presiden, bukan belusukan. Kita jangan dibodoh-bodohi, kita jangan dibodoh-bodohi. Orang rakyat stafnya tidak pernah bergabung. Gimana rakyat? Jujur katanya, padahal sejumlah masalah di Solo nggak ngerti lah saya. Sebelum terjadi gubernur saya selalu ngomong, lihat dulu bos, dana bos yang 67.000 ke 100.000 lebih
yang satu di KPK 2 tahun lebih nggak diperiksa. Betul atau tidak cek di KPK? Ada tidak peristiwa ini? Masyarakat Solo waktu belum jadi wali kota gubernur sudah datang ke KPK, tolong nih Pak, pengelubungan dana bos, kenapa tidak diangkat? Saya lucu. Nah, kalau memang tidak terlibat Bustan Jakarta, muncul dong ke KPK. Saya mau diperiksa, saya tidak terlibat. Itu baru gentleman. Betul? Kalau memang bersih, saya nggak ngerti orang begitu siapnya. Datang ke KPK, saya tidak terlibat, periksa saya. Ya kan? Tapi tidak ada yang begitu orangnya. Ini kira-kira. Nah, saya nggak ngerti NRT gimana, pelakuan gimana. Kalau berkenan Pak, please, saya ada waktu Pak, tolong Pak, jelaskan kepada kawan-kawan, benar Pak sudah sukses membangun Jakarta ini. Pak Priyanto ini adalah kawan baik Pak Jokowi dulu. Kedua, dia termasuk dari Pak Jokowi. Tapi heran terakhir ini, kalau dia komentari beberapa permasalahan NRT, nah mohon diperkenan. Terima kasih Pak, saya harap dengan saudara. Terima kasih Pak.